Bank Dunia ungkap 172 juta orang Indonesia masuk kategori miskin, itu sekitar 60,3%. Kita perlu bijak dalam memaknai angka yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan. Kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak. Ternyata selama ini kita dibodohi pemerintah, Kak. Sebenarnya 60% orang Indonesia itu termasuk miskin. Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ramai diperbincangkan di media sosial bahwasannya menurut Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia ini mendapatkan nomor 2 sedunia, termiskin geng. Baru pertama kali ini saya itu dengar Indonesia itu mendapatkan peringkat nomor 2 dunia termiskin. Sementara di luar sana ramai yang mengkoar-koarkan netizen yang menyombongkan kekayaan-kekayaan Indonesia, lagi-lagi dibandingkan dengan Malaysia. Ramai yang menghujat Malaysia, ramai yang menghina Malaysia, tapi Malaysia itu senyap aja. Seperti contoh macam beras kemarin. Soal beras katanya Malaysia itu krisis pangan, krisis beras. Sementara ada salah satu pakcik Malaysia itu yang memberikan fakta bahwasannya dekat Malaysia itu tak ada beras yang krisis. Di Malaysia itu beras masih berlimpah-limpah. Tapi netizen Konoha berkoar-koar, Indonesia kaya, Indonesia berlimpah-limpah pangan dan sumber daya alamnya itu super duper lengkap dan juga kaya. Tapi sebuah tamparan yang pedas, bahkan Bank Dunia itu mengatakan Indonesia negara yang miskin. Kita ukur dari UMR ataupun basic saja geng ya. Ini dua negara yang memang berbeza geng. Dekat Jakarta, Jakarta ibu kotanya Indonesia, itu UMR-nya sekitar 5 juta sampai 6 juta saja geng. Itu sekitaran tak sampai 2.000 ringgit. Itu sudah dikatakan kaya, UMR segitu. Rakyat mempunyai penghasilan segitu, itu sudah dikatakan kaya. Sementara dekat Malaysia mempunyai penghasilan per bulan 2.000 ringgit Malaysia, itu setara dengan 7 juta, itu masih dikatakan miskin. Macam mana ini boleh terjadi dan dikatakan Malaysia itu negara kecil lalu miskin geng. Nah, dengan video-video ini, video tentang Bank Dunia ini mengatakan bahwasannya Indonesia itu negara nomor 2 kemiskinannya. Ramai yang koyak, netizen-netizen Konoha itu koyak, merasa dibohongi. Bahkan sampai menterinya Indonesia itu turun tangan ikut menanggapi ini. Sementara Malaysia yang sering korang hina, yang sering korang rendahkan, itu menjadi negara kaya nomor 3 se-Asia. Oke kan, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok videonya. Oh, ini kondisi kehidupan di Jakarta geng ya. Jakarta itu kota besarnya Indonesia geng. Lagi kalau di pelosok itu macam mana? Tengok jalannya sempit, motor sama gitu. Aduh, ya Allah. Lagunya yang dulu geng, menyentuh hati cuy.
Zimbabwe, Indonesia punya jumlah penduduk miskin terbanyak versi World Bank dunia. Di balik megahnya kota Jakarta seperti ini, sampah berserakan, Masya Allah. Simpanan kekayaan sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu Sungai sampai segitunya nih. Inikah negara kaya? intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan. Indonesia nomor 2, 60,3%. Bank Dunia ungkap 172 juta orang Indonesia masuk kategori miskin. Itu sekitar 60,3%, teman-teman. Artinya warga miskin di Indonesia ini ternyata adalah mayoritas. Ya, Bank Dunia beberapa waktu lalu menyatakan bahwa 60,3% penduduk Indonesia di tahun 2024 atau sekitar 171,91 juta jiwa tergolong miskin. Ini berdasarkan standar negara berpendapatan menengah. Pokoknya pengeluaran yang kurang dari Rp115.000 per hari itu dianggap miskin. Diproyeksikan di tahun 2027 jumlah penduduk miskin ini akan berkurang dan menjadi 55,5%, tapi masih mayoritas. Nah, tetapi kalau pakai standar kemiskinan internasional, ternyata cuma 1,3% aja penduduk yang tergolong miskin di Indonesia. Nah, ternyata beberapa waktu lalu juga ada penuturan dari BPS yang memberikan standar kategori miskin. Orang-orang yang memiliki penghasilan lebih dari Rp20.000 itu dikategorikan bukan miskin. Tentu saja ini menimbulkan kritik dan keheranan dari netizen. Namun lagi-lagi BPS menuturkan bahwa mereka menggunakan data keseluruhan pendapatan perorangan. Kalau ekonomi di Indonesia semakin parah dan banyak investor yang kabur, maka tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan di Indonesia justru terus bertambah. Aha, jumlah penduduk miskin versi World Bank. Urutan pertama adalah Zimbabwe sebesar 84%. Urutan kedua yang termiskin di dunia adalah Indonesia. Sebesar 60,3% dari jumlah penduduknya. Loh, kok bisa? Ya, bisa karena selama ini kita dibohongi oleh Jokowi tentang jumlah kemiskinan di Indonesia. Dia mengatakan kemiskinan sudah turun ke anak cucu katanya. Karena apa? Dia menyuruh BPS menggunakan angka atau acuan yang sudah tidak dipakai lagi, yaitu miskin menurut BPS adalah jumlah pengeluaran per kapita per hari sejumlah Rp18.349 per hari. Kalau jumlah penduduk satu keluarga ada anak 3, suami dan istri 5 orang, berarti 5 kali 18.000 ya kurang lebih 90.000, kurang lebih begitu. Jadi 90.000 per hari dikali 3 2.700.000. Orang berpenghasilan 2.700.000 per bulan itu sudah dianggap tidak miskin lagi. Wah. Nah, sementara angka acuan yang dipakai oleh World Bank atau dunia adalah pendapatan kurang dari 2,15 US dollar per hari atau sekitar 35.000, 2 kali lipat ya. Akhirnya ya kita jomplang. Nah, selama ini kita memang dibodohi. Udahlah, cukuplah penghasilan 18.000 udah nggak miskin gitu, kurang lebih begitu. Dan angka ini dipergunakan oleh rezim untuk pencitraan diri, untuk seolah-olah bangsa kita ini, pemerintah sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Padahal kemiskinan itu ekstrim, naik jumlahnya sampai 60 juta orang lebih. 60% dari penduduk Indonesia, sekitar 170-an juta penduduk Indonesia. Wow. Untuk
untuk makan pun susah. Anda percaya yang mana? Percaya angkanya Jokowi atau percaya angkanya Bank Dunia? Kalau saya sih pakai nalar dan logika sederhana. 35.000 itu pun sebenarnya sudah termasuk miskin. Iya, sebenarnya. nggak cukup. Maka saya lebih Kalau cenderung percaya sehari dengan angka PBB. minimal angka 50.000 Bank Dunia. sehari, geng. Itu pun ngepres. 18.000? Itu menakutkan bangsa ini supaya kita tetap, ya sabar lo miskin ya miskin aja, kurang lebih begitu. Maka pemerintah memberikan BLT dan sebagainya. Dan diklaimlah bahwa negara kita ini sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Benarkah negara kita kaya? Ya. Sumber dayanya kaya. Alamnya kaya, tambangnya kaya. Tetapi yang kaya itu tidak rakyatnya. Yang kaya itu adalah pejabatnya, koruptornya, orang-orang pengusahanya. Dan itu semua dibawa entah kemana. Wow. Rakyatnya mah tetap miskin. Nih, Pak Prabowo mengatakan jangan takut rintangan dan ancaman. Bukan takut ancaman dan rintangan, tapi faktanya memang kita begini, miskin, kismin. Jadi begitu. Kita perlu bijak dalam memaknai angka yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan yang 60,3% itu. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data 60,3% itu adalah dengan standar upper middle class yang 6,85 US dollar per kapita PPP 2017. Artinya kita tidak bisa langsung mengkonversi dengan nilai tukar saat ini karena itu adalah nilai tukar PPP dengan base year 2017, makanya angka konversinya akan berbeda. Kedua, Bank Dunia sendiri juga menyampaikan bahwa global poverty line yang ditetapkan oleh Bank Dunia itu tidak sekonyong-konyong langsung harus diterapkan oleh masing-masing negara. Karena secara bijak tentunya masing-masing negara itu harus bisa memiliki national poverty line atau garis kemiskinan di negara masing-masing yang diukur sesuai dengan keunikan maupun karakteristik dari negara tersebut. Kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Wah, begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak. Waduh. Pak Presiden. Terus kalau memang para malingnya itu banyak, Bapak mau apa? Hanya sekedar pidato gitu aja, nggak ngambil tindakan. Waduh. Pak Presiden, kalau memang Pak Presiden itu mau menghabiskan para maling-maling rakyat itu, para maling-maling uang negara itu, buat undang-undang yang memvonis berat hukuman para koruptor. Hukumannya 2,5 tahun bebas. Kayak itu, koruptor BTS Kominfo. Udah bebas. Padahal 40 miliar yang diterima dia. Hukumannya 2 tahun 6 bulan. Terus bebas. Ringan banget. Maling gak akan pernah habis. Maling uang negara ini gak akan pernah habis kalau hukumannya ringan, Pak Presiden. Kalau masih dikasih remisi Pak Presiden. Udah, Bapak nggak usah banyak curhat ke rakyat, langsung bertindak, ya. Sahkan RUU perampasan aset, miskinkan koruptor, dan penjarakan koruptor itu selama-lamanya. Jangan 2,5 tahun hilang. Ada. Percuma, ya, uang negara banyak, yang menguasai kan para pejabatnya, bukan rakyat, ya. Ternyata selama ini kita dibodohi pemerintah, Kak. Sebenarnya 60% orang Indonesia itu termasuk miskin, yaitu 171 orang dari 285 juta orang ya, kayak. Dan ini versi Bank Dunia ya, karena orang yang miskin itu dikatakan ketika dia pengeluaran dia per hari itu di bawah 115.000, Kak. Ya hampir 4 juta lah sebulan ya, kayak itu termasuk miskin.
Tapi Kak, kalau Indonesia versinya BPS, dia itu 600.000 atau 20.000 sehari pengeluarannya, baru dibilang miskin Kak. Kak, 50.000 sehari kayaknya tetap itu tergolong miskin. Kalau menurut saya lah ya, gitu. Jadi BPS itu mendesain supaya terlihat pemerintah tuh bagus-bagus saja. Padahal sebenarnya Kak, 50.000 sehari itu hidup kalau udah punya anak satu atau di Jakarta Kak, itu repot sebenarnya. 50.000 sehari 1,5 juta sebulan, dia nggak bisa itu bangun rumah Kak, atau KPR ya Kak. Nggak bisa, Kalau memang nggak punya bisa. ada pokok bayi, ada listrik, ada waduh Kak, kayaknya itu tetap miskin sih Kak, 50.000 sehari. Bahkan menurut saya Kak, 100.000 sehari tetap aja itu miskin menurut saya. Karena kalau dia punya rumah KPR 1,5 juta ya kayak 1,5 juta lagi untuk hidup, punya anak 2 Pak, sekolahnya bagaimana? Ya korupsi kita Kak. Jadi Kak, jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan BPS dan pemerintah ya Kak ya, karena dia pengen mempercantik bahwa Indonesia itu tidak miskin. Padahal aslinya Kak, ya miskin sih Kak, walaupun ya kayak nggak selebay Bank Dunia ya yang 115.000, yang 50.000 mungkin 25% orang Indonesia Kak, yang 70.000 sehari mungkin sekitar 30% orang Indonesia Kak ya. Dan itu harus ini Kak, harus diakui ya Kak ya, jadi jangan selalu dibodohi oleh pemerintah ya Kak ya. Ini sebagai data buat pengingat kita aja, pemerintah juga nggak akan ngapa-ngapain Kak, dia pengen kita tetap bodoh ya Kak ya. Iya. Di sini saya akan sedikit bercerita sesuai dengan pengalaman saya, geng ya. Kemarin saya itu mendapatkan amanah dari orang Malaysia, mendapatkan bantuan lah ya. Lepas itu saya tambahin, saya memetik cili yang kemarin saya sempat rekam juga. Saya jual lalu saya bagikan kepada orang yang menengah ke bawah lah ya di Indonesia. Tentunya ini di sekeliling saya, bukannya seluas Indonesia, hanya sebagian saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Malaysia. Nah, di situ pengakuan orang yang saya kasih ketika saya tanya itu membuat saya shocking. Tahu penghasilannya itu berapa? Rp10.000 per hari, geng. Coba bayangkan. Rp10.000 per hari itu setara dengan Rp2,70. Tak sampai Rp3, geng. Dengan penukaran hari ini ya. Itu pun tak cukup. Sementara mohon maaf ya, bukan saya ini sombong, itu bukan ya. Saya sendiri itu saat ini itu hidupnya di Indonesia. Pengeluaran saya dengan sekeluarga itu kalau 50.000 itu kurang loh, geng. Tak cukup, geng. Belum lagi untuk biaya anak sekolah, anak jajan, dan lain-lainnya. Dengan penghasilan 10.000 itu kita tak boleh menabung untuk beli kendaraan, beli rumah, lagi untuk bayar pajak kendaraan, pajak lain-lainnya, pajak tanah. Tak cukup, geng. Apalagi 10.000. Coba bayangkan, pikir dengan akal sehat yang kita punya di pikiran kita ini, geng. Kita miskin boleh, tak apalah, kita sadari kemiskinan kita agar kita boleh lebih rajin lagi untuk menambah penghasilan kita. Tapi kalau bodoh jangan. Tapi kalau kita sudah miskin ditambah lagi bodoh, waduh, mau dibawa kemana masa depan kita ini, geng? Sementara negara jiran kita yang selalu korang hina, yang selalu korang fitnah, Malaysia itu klaim budaya kita, Malaysia orangnya miskin. Bahkan ada salah satu orang Indonesia yang bekerja dekat Malaysia, bukannya mengangkat hal-hal yang positif agar dicontoh oleh orang Indonesia, malah mengatakan Malaysia itu punya segalanya tapi mempunyai banyak hutang. Banyak hutang pun kalau boleh bayar tak apa, oke-oke aja, daripada sudah banyak hutang, dililit hutang, tak mau kerja jadi pengangguran gitu. Waduh, ini geng, Malaysia yang sering korang hina, yang sering korang fitnah, saat ini modusnya diam-diam Malaysia itu mendapatkan ranking nomor 3 negara terkaya se-Asia, geng. Malaysia itu tak mau berkoar-koar sebelum ada bukti. Malaysia itu meskipun korang hina, korang fitnah, dia tak tumbang. Meskipun korang puji, dia pun tak terbang. Inilah faktanya. Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Wow. Itu kalau menurut International Monetary Fund ataupun IMF. Jom kita bincangkan benda ni. Menurut IMF, Malaysia berada di tangga ketiga negara yang paling kaya dekat Asia Tenggara ni
di belakang Singapura dan juga Brunei. Sementara dekat belakang kita pula ada Thailand dan juga Indonesia. So persoalannya, macam mana dia ukur kekayaan ni? Dia ukur kekayaan ni melalui apa yang kita panggil sebagai GDP per capita. Kita dekat Malaysia sekitar US dollar 14,423 ataupun bersamaan dengan 61,903. Dan ini mengatasi Thailand, Indonesia dan purata ASEAN lah. Kalau kita ikut angka kasar, Malaysia juga melepasi purata Asia Pasifik yang menunjukkan ekonomi kita dalam keadaan yang baik lah. Walaupun pengumuman daripada IMF ni boleh dikatakan membanggakan kita lah sebagai rakyat Malaysia, yang kita ni bukannya calang-calang dekat tempat ketiga, babe. Tapi yang penting untuk kita tahu adalah GDP per capita ni bukan saja ukuran penuh kekayaan rakyat. Dia adalah satu angka yang mana dibahagi jumlah ekonomi negara dengan jumlah penduduk tanpa lihat agihan pendapatan sebenar. Dalam kes Malaysia ni, kita ada beberapa isu lagi lah. Contohnya macam masalah ketaksamaan, jurang bandar dan juga luar bandar, etnik dan juga kelas sosial yang dikatakan masih lagi melebar. Jadi walaupun angka per kapita tu tinggi, ramai rakyat Malaysia yang masih lagi berdepan dengan isu-isu macam ni lah. Dan korang pun ingatkan sebelum ni, ada satu komentator daripada US iaitu Bill O'Reilly yang dia kecam Malaysia lah. Bukan sekali tapi dua kali. Dan Bill O'Reilly ni dia menggunakan ukuran GDP per capita. That's why kita tak boleh ambil GDP per capita ni semata-mata untuk melihat sama ada kita betul-betul kaya ataupun tidak. Dia adalah satu angka yang bersifat makro. Dan lagi satu cabaran bagi ekonomi Malaysia ni juga, kita boleh dikatakan bergantung kepada sektor tertentu. Sebahagian besar kita punya kekuatan GDP ni datang daripada komoditi macam minyak dan gas dan juga ekspor elektrik dan elektronik. Kalau harga minyak jatuh ataupun permintaan global merosot, angka GDP ni pun boleh tergelincir dengan cepat juga. Jadi kesimpulannya, ya, kita boleh bangga yang Malaysia ni berada dekat tempat ketiga Asia Tenggara. Tapi kita jangan terlalu selesa dengan angka ni sebab kita mesti memfokus juga kepada jurang ataupun ketidaksamaan dan pastikan kekayaan tu sampai semua kepada rakyat bawahan. Meskipun Malaysia mendapatkan rating negara terkaya nomor 3 se-Asia Tenggara, tapi Malaysia itu tak keluar-keluar karena negaranya maju. Tapi Malaysia itu berusaha untuk mempertahankan kekayaan tersebut, untuk waspada. Pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Berhati-hati sebelum hal itu terjadi. Lebih berhati-hati, lebih berwaspada untuk menjaga ekonominya. Itulah mentaliti rakyat Malaysia yang bukan hanya berkoar-koar, bukan macam tong kosong yang buri nyaringnya. Tapi Malaysia lebih berusaha bekerja keras lagi agar boleh memajukan ekonomi negaranya, geng. Jadi kita sebetulnya harus belajar dari mentaliti Malaysia dengan cara-cara Malaysia tersebut, agar kita juga mempunyai strategi yang hebat macam dekat Malaysia. Coba bayangkan, Malaysia dari segi penduduknya itu baru berapa persen kalau dibandingkan dengan Indonesia. Dari segi kekayaan sumber daya alamnya pun Malaysia juga kalah sebetulnya dengan Indonesia. Tapi kenapa rakyat Indonesia itu masih ramai yang susah, masih ramai yang kelaparan? Coba tengok dekat Malaysia. Meskipun ada yang kelaparan, itu nominalnya sedikit sangat, geng. Bahkan bisa dikatakan macam tak ada. Saya sendiri orang Indonesia yang bekerja dekat Malaysia. Saya mengalami, jujur sejujur-jujurnya, tenaga saya itu lebih dihargai dekat Malaysia, geng. Saya sedikit bercerita sesuai dengan fakta. Saya bekerja di Indonesia, sama-sama di perkebunan. Di Indonesia, satu hari berangkat pukul 6 pagi sampai balik pukul 12 siang, geng. Itu berapa mendapatkan upah ataupun gaji yang saya terima? Rp50.000. Itu setara dengan 15 ringgit Malaysia. Saya bekerja dekat Malaysia, dari segi penghasilannya saya warga asing, geng, ya. Jadi tak boleh disamakan dengan warga tempatan. Tentunya gaji saya ini lebih
sedikit daripada warga tempatan ya, karena warga tempatan itu lebih banyak mendapatkan peluang-peluang lapangan pekerjaan. Saya sendiri sebagai warga asing dekat Malaysia boleh mendapatkan penghasilan minimal 100 ringgit Malaysia per hari. Dalam 1 bulan itu sekitaran 3.000 ringgit Malaysia. Kalau dikurs dengan rupiah sekitaran 10 juta rupiah. Begitu bangganya. Maka dari itu ramai orang-orang Indonesia yang berbondong-bondong memilih bekerja dekat Malaysia gitu. Jadi kita ini tak payah cakap omong-omong kosong lah, tapi berikan fakta-fakta di lapangan sesuai pengalaman-pengalaman kita pribadi. Dan kenapa saya selalu mengambil patokan Malaysia? Karena menurut saya Malaysia itu masih banyak hal positif yang harus kita ambil. Dan saya mempunyai pengalaman dan juga bekerja dekat Malaysia 8 tahun. Kalau saya itu bekerjanya di Korea, Jepun, mungkin saya akan bercerita dekat sana. Tapi saya mendapatkan pengalaman, mendapatkan semuanya, harta pun juga itu dari Malaysia. Bukannya saya ini terlalu menyanjung Malaysia, tapi inilah fakta di lapangan agar para netizen kita ini lebih sadar diri. Jangan suka menghujat, memfitnah, menghina kalau tak sesuai dengan fakta. Kalau orang mencari keburukannya di mana-mana negara itu pasti ada. Istilah kata macam hewan, lalat dengan lebah. Kemanapun perginya lalat pasti akan mendapatkan bangkai. Karena kenapa? Memang yang dicari lalat itu bangkai. Beda dengan lebah. Kemanapun perginya lebah akan pulang membawa madu. Karena kenapa? Memang lebah itu yang dicari adalah bunga, dan hasil sari bunga tersebut menghasilkan madu. Sekarang tergantung orang semua ingin menjadi lalat ataupun madu. Mohon maaf apabila tutur kata saya hari ini agak pedas ataupun agak keras. Sedikit pun sejujur-jujurnya saya nggak ada untuk menjatuhkan ataupun memburuk-burukkan negara saya sendiri, tapi mencoba untuk menyadarkan rakyat kita agar berkurang dengan kesombongan-kesombongan kita, agar kita mau menerima fakta di lapangan yang sebetulnya itu macam mana. Orang tak payah munafik lah, kalau hidup di Indonesia itu macam mana rasanya sebagai rakyat yang sederhana. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.